Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum wa ma sa'altukum alayhi ajran in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim bil khair. Insyaallah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita khulasaah atau ringkasan kitab Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Pada bab kemarin terakhir itu bab bacaan ketika kita melihat orang memakai pakaian baru. Nah, sekarang ini adalah babu kaifiyati libasi thawbi wa nahru wa khal'ihima. Bab mengenai tata cara sunnah, maksudnya sunnah, cara sunnah memakai baju, sendal dan melepas keduanya. Qala al-muallif qala al-imam rahimahullah yustahabbu an Itu sinyal. yustahabbu an yattadi'a bil yamini wa yafla'a bil aisar. Disunahkan untuk kita memulai pemakaian baju ataupun sendal dengan bahagian kanan. Kita sekarang juga termasuk celana juga dengan bahagian kanan, dan melepasnya dengan bahagian kiri, tsummal aimani, kemudian juga kanan. Jadi ketika memulai dengan kanan baru kiri, ketika melepas kiri dulu baru kanan. Di dalam agama kita, Pak, ini untuk seseorang, Allah, di dalam agama kita ini untuk seseorang bisa sukses, mudah, cepat, itu adalah ikut. Mudah aja, adalah ittiba, ikut saja. Sama seperti kalau kita disuruh buat nasi goreng, yang sama seperti sebuah restoran besar misalnya, apalah nggak tahu nama restoran yang terkenal untuk nasi gorengnya. Kalau bapak nggak punya pengalaman bikin nasi goreng, terus suruh saya minta bapak untuk bikin nasi goreng seenak restoran yang saya sebut, terus akhirnya bapak eksperimen, coba, hasilnya gimana? Nggak sama. Ulang lagi, hasilnya gimana? Nggak sama. Mungkin Pak, berbulan-bulan baru dapat rasa yang sama. Mungkin bertahun-tahun untuk bisa menghasilkan rasa yang sama, walaupun hanya sekedar nasi goreng. Bagaimana cara biar tercepat Bapak biar sama rasanya seperti tukang nasi goreng yang terkenal? Caranya adalah ngikut, plek-plek kalau bahasanya ya, ngikutnya persis sekali. Mulai dari kalau bisa Bapak nginep bareng sama tukang nasi goreng. Mulai dari bangun tidurnya gimana, ke pasarnya kemana, beli bahannya, cara milih bahannya, motong-motongnya, ngupas-ngupasnya, masukinnya, ngadonnya, ngolahnya, ngikutin persis sama kayak tukang nasi goreng. Maka nanti hasilnya akan lebih cepat daripada Bapak eksperimen sendiri. Ngerti ya saya sini ya? Begitu pula kata orang-orang para motivator
motivator ATM, amati, tiru, modifikasikan gitu ya. Tinggal dilihat, tiru aja. Orang sukses, Bapak mau sukses dalam bisnis, siapa sosok yang ingin Bapak ikuti kesuksesannya? Ikutin aja plek-plek. Tinggal ikuti semua langkah-langkahnya, cara pikirnya, sikapnya, dan seterusnya. Maka kemungkinan besar suksesnya itu sama, bahkan bisa melebihi. Dalam agama kita, ini kemudahan untuk bagi orang-orang yang mengikuti, untuk orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul, wabil khusus Rasulullah SAW, itu mudah untuk dapat cintanya Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mau masuk surga itu gampangnya gimana Pak? Ngikut aja, ahli surga ini. Gampang aja, nggak usah repot-repot. Pokoknya saya ngikut semua yang dilakukan sama ahli surga, pasti masuk surga juga. Gampang ya Pak ya? Gampang ini. Jadi agama itu asalnya adalah ittiba, ngikut Nabi SAW. Ya, makanya dalam hal mengikut Pak, itu nggak perlu nanya hikmahnya apa. Misalnya ya, sebenarnya nggak perlu ditanya manfaatnya apa. Pokoknya tujuannya adalah sukses. Sukses kita itu adalah masuk surga tanpa hisab. Itu sukses kita, orang beriman ya. Tujuannya adalah sukses. Gimana atau apa alasan beliau melakukan ini, melakukan itu nggak perlu sebenarnya, nggak perlu tahu. Pokoknya ujungnya sukses saja. Ngikut. Sama kayak ini. Memulai sesuatu yang baik dengan bahagian kanan itu enggak dipahami oleh akal, enggak dipahami Pak. Apa bedanya Bapak pakai baju pakai tangan kanan dulu sama pakai tangan kiri dulu? Secara akal, apa bedanya? Kan sama aja bajunya. Apa kalau kita pakai kiri dulu bajunya jadi busuk atau cepat bau? Kan enggak kan? Artinya Bapak pakai yang kanan dulu sama yang kiri dulu, itu enggak ada perbedaannya secara akal. Bisa dipahami Pak ya? Maka disinilah pentingnya iman. Jadi iman itu pokoknya ikut percaya yang dilakukan Nabi, walaupun secara akal enggak dipahami maksudnya. Jadi iman ini. Paham ya Pak ya? Nah, makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala katakan, nah ini Bapak buka dah Al-Quran ini kan? Silakan Bapak buka. Surat Al-Ahzab 21 halaman 420. Surat Al-Ahzab ayat 21 halaman 420 untuk mushaf Madinah. Berapa ya? Ini ayat masyhur, tapi kita ingin dalami sedikit. Ayat 21 halaman 420 surat Al-Ahzab untuk Quran surah Al-Mushaf Madinah. Sudah Bapak ketemu semua ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة لمن كان
والآخر وذكر الله كثيرا. Ini ayat masyhur sekali, tapi jangan dipotong Pak ya. Laqad, sungguh benar-benar. Ini sungguhnya 2 kali. La dengan qad. Pendekatannya itu, penekanannya. Laqad, sungguh benar-benar kana lakum ada untuk kalian fi Rasulillah pada diri Rasul uswatun hasanah. Apa itu uswah? Contoh. Teladan. Apa itu teladan? Contoh. Contoh itu berarti untuk ditiru. Contoh itu ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu bilangnya fi Rasulillah. Contohnya tuh pada Rasul. Baik pada ibadah maupun yang bukan ibadah. Fi Rasulillah. Allah nggak bilang hanya fi akhlaqi Rasulillah. Bukan ya. Allah nggak bilang sungguh ada pada akhlaknya Rasul ikutan yang baik atau teladan yang baik. Allah nggak bilang akhlak. Allah nggak bilang fi ibadati Rasulillah, hanya pada ibadahnya Rasul pun juga enggak. Atau fi aqidati Rasulillah, pada keyakinannya Rasul. Allah juga nggak bilang gitu. Allah jadikan lafaznya itu secara mujmal, secara global, keseluruhan diri Rasul. Nah, tentu Pak, yang tidak khusus untuk Rasul, yang bisa diikuti ini dalam ilmu ushul fikih ya. Tidak semua yang ada pada diri Rasul tentu nggak bisa kita ikuti, tidak semua bisa kita ikuti, karena ada hal-hal yang khusus untuk nikah 9 misalnya. Terus Bapak mau berlandaskan ayat ini di Rasulullah tuh, kita harus nikah 9, dilarang. Ataupun juga puasa wisal, puasa yang nggak batal, nggak sahur, nggak buka, nggak sahur. Dari hari ini lanjut ke hari berikutnya, lanjut ke hari berikutnya, lanjut ke hari berikutnya. Itu namanya puasa wisal. Itu juga khusus untuk Rasul. Untuk kita ini haram. Ini dikatakan. Nah, jadi yang khusus untuk Rasul itu kita ketepikan. Itu bukan ayat ini yang dimaksud. Ayat ini nggak bisa dipakai. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus untuk Rasul, nikah itu nggak pakai wali, nggak Bapak? Nggak Bapak? Oh, ini buka prostitusi baru ini. Saya mau ngikuti Rasul. Kalau untuk Rasul, nikah itu pakai lafaz hibah tuh nggak Bapak? Rasul, saya hibahkan diri saya untuk Rasul. Nggak pakai saya nikahkan diri saja, pakai lafaz hibah. Ini khusus untuk Rasul, khususiyat itu namanya. Nah, kalau yang di ayat ini tentu yang bukan termasuk keistimewaan atau khusus untuk Rasul. Jelas siapa ya? Maka selain daripada yang khusus untuk Rasul, berarti adalah contoh yang baik untuk pelaku, untuk kita. Sudah termasuk ini nih, pakai bajunya, cara pakai bajunya, makannya, minumnya, tidurnya, dan kendaraannya, bergaul dengan istrinya, bergaul dengan tetangganya, semuanya fi Rasulillah. Ini adalah contoh. Jadi kalau Bapak mau tahu pemerintahan yang ideal, ya lihat aja bagaimana contoh kepemimpinan Rasul. Kalau seandainya mau tahu bagaimana rumah tangga yang ideal, tinggal lihat aja kan hasanah ya. Hasanah itu kan ideal, baik kan. Maka lihat aja rumah tangganya Rasulullah SAW. Begitu seterusnya. Cara mendidik anak yang paling ideal berarti cara mendidik anaknya Rasulullah SAW. Jelas ya Pak ya? Tapi Pak, ini ayatnya nggak berhenti. Orang yang bisa mengikuti Rasul itu syaratnya ini, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Penting ini Pak. Kita ini bisa mengikuti Rasul itu kalau punya syarat ini. Syarat yang pertama, liman kana yarjullah. Orang yang bisa mengikuti Rasul itu
yang berharap dengan balasan dari Allah, ridhonya Allah, berjumpa dengan Allah. Tanpa ada niat yang benar gak bisa ngikutin Rasul, Pak. Baru ngikutin Rasul terus orang ngomongin dikit gak jadi ngikutin Rasul. Karena bukan karena untuk Allah, bukan nyari ridhonya Allah, nyari ridhonya orang. Baru pengen berprinsip memegang sunnah, terus kemudian orang pandang sinis, gak jadi. Karena gak dilandasi liman kana yarjuqoh. Harus niatnya itu karena Allah dulu. Memang berharapnya itu dari makhluk gak bisa. Yang kedua, syaratnya itu wal yaumil akhir, mengharap balasannya itu di akhirat. Pokoknya selama hatinya itu dipenuhi dunia, gak bisa megang sunnah. Gak bisa, Pak. Loh, sahabat itu, Pak, mengartikan uswatun hasanah fi Rasulillah itu bahkan pada lapar dan sakitnya Rasul. Yang diikuti itu bukan hanya sekedar ibadah sunnah, bukan, tapi lapar dan sakitnya Rasul. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, fi Rasulillah itu ikutan teladan yang baik pada diri Rasul adalah pada laparnya Rasul, fi ju'i Rasulillah. Artinya gimana? Kalau Nabi itu bersedia lapar untuk dakwah, lapar untuk umat, lapar untuk menahan syahwat, maka ikutan yang baik bagi kita itu juga mengikuti laparnya Rasul. Kalau Nabi itu sampai luka fisiknya, luka batinnya, luka pikirannya, luka ekonominya untuk kepentingan agama, maka pun juga uswah hasanah, contoh yang baik adalah kita itu bersedia untuk dilukai demi agama Allah. Ini sahabat itu, Pak. Jadi mengartikannya bukan hanya menafsirkannya itu bukan hanya mengikuti Rasul dalam hal-hal zahir, tapi juga sampai yang susah-susah itu pun juga diikuti bagi mereka. Tapi syaratnya itu tadi, satu, niatnya karena Allah. Yang kedua, berharap balasannya di akhirat, bukan di dunia. Kalau masih ngarapnya itu adalah dibalas di dunia, ujian, followers, like, segala macam, nggak bakal bisa jadikan Nabi sebagai uswah hasanah, itu nggak bisa. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Bisa ikut Nabi itu kalau ingat sama Allah yang banyak. Makanya, Pak, jangan mimpi mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi kalau enggak mau ngamali zikir-zikir. Nah, kemarin kita zikir mau pakai pakaian, Bapak udah mulai ngapalin belum? Nah, kan ini kitab Al-Azkarnya udah saya ringkas, kemudian saya jelasin, ngomong panjang lebar kali tinggi kali dalam gitu ya. Ternyata kita belum tergerak juga ini wa dzakarallaha katsira. Untuk bisa mengikuti Nabi itu memang harus zikir yang banyak, Pak. Nanti mau naik kendaraan, zikirnya apa? Nanti mau bergaul sama istri, masuk rumah, keluar rumah, itu zikirnya beda-beda tuh. Mau masuk WC, keluar WC, pakai baju, buka baju, zikirnya beda-beda. Mau ngaji, selesai ngaji, zikirnya beda-beda. Mau masuk masjid, keluar masjid, masuk pasar, zikirnya beda-beda. Nah, jadi kita ini belajar Al-Adhkar sekarang ini, Pak, kitab Al-Adhkar ini itu untuk mempraktekkan dan mewujudkan wa dzakarallaha katsira. Zikir yang banyak, apalagi zikir pagi sore, zikir setelah sholat. Kita sudah zikir ketika setelah bangun tidur. Bangun tidur tadi, Pak, udah zikir belum ini kita? Bangun tidur. Sudah beberapa zikir-zikir setelah bangun tidur. Kemarin waktu pakai baju, zikirnya alhamdulillahilladzi kasani hadza tauba.
ini warazaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Saya bilang sama Pak, kalau nggak hafal Bapak bisa dengerin lagi. Ini kan direkamin tujuannya untuk itu, Pak. Bukan sekedar buat saya numpang nyohor contohnya kan. Bukan sekedar untuk keterkenal, bukan. Tapi intifak pengambilan manfaat itu adalah untuk bapak-bapak yang ngaji di sini bisa tahu. Jadi live ini biar bisa ulang-ulang itu maksudnya. Jadi kalau memang mau betul ngikut Nabi ini Pak, uswatun hasanah kan. Dan ini ayat ini pasti diulang-ulang, dibikin banner waktu maulid. Nah cuma bisanya itu ngikuti Nabi itu tadi Pak, niatnya benar. Terus orientasinya akhirat, niatnya karena ridho Allah, orientasinya akhirat. Sama yang ketiga ini banyak zikir. Nah, kalau banyak zikir itu bukan hanya la ilaha illallah, la ilaha, itu salah satunya. Tapi zikir-zikir sunnah, zikir-zikir sunnah ini juga perlu kita perbanyak. Siap Pak insyaallah. Niat dulu Pak insyaallah ya. Kok niat aja berat, apalagi amalnya Pak. Niat aja dulu lah. Kan? Ya. Susah nih ngaji ini, tambah berat ini, ada tugas segala apalagi ya. Nggak mau ngaji lagi besok. Jangan ya. Ini udah Allah kasih nikmat, Bapak malah kabur, ini hati-hati kan, nanti dicabut nikmat itu sama Allah. Nah sekarang kita masuk ini adalah sikap, perbuatan, amalannya, amalan sunnah waktu mau pakai pakaian, yaitu menggunakan, mendahulukan dengan tangan kanan. Kalau celana kaki kanan, kalau sendal sepatu kaki kanan, kalau peci kanan. Emang Bapak palanya berapa? Jadi jangan kanan kiri ya. Kan cuma satu. Nah, peci itu nggak pakai kanan kiri ya Pak ya. Nah ini pakai kanan. Nah, kalau jam kanan. Jadi kalau jam kanan ya terserah Bapak sih sebenarnya ya. Cuma kalau guru saya Syekhuna Nuruddin Marwal Bajari itu pakainya di kanan dan menganjurkan pakainya di kanan, jam tangan. Tapi kalau Bapak mau kiri ya apa-apa, itu bukan perkara dosa dan tidak dosa Pak ya. Mungkin karena kanan itu buat tulis, jadi kalau ngelihat itu kata orang tuh gitu, kalau mau ngelihatnya tinggal ngelihat gitu kan. Tapi kalau kanan kan masih berhenti juga. Karena sama aja berhenti juga nulisnya kalau Bapak melihat ya kanan kiri itu. Nah ini tujuannya tuh ya ngikuti sunnah tadi. Walaupun jam tangan kan bisa dihiaskan dengan cincin ya, perhiasan kan ya kan. Nah jadi kalau Nabi itu pakai cincin itu di mana? Kanan dan kadang-kadang kanan, kadang-kadang ini. Jadi kedua riwayat itu ada. Nabi itu memakai cincin di kanan ada riwayatnya, di kiri ada riwayatnya. Cuma secara gambaran umum karena Rasulullah SAW yuhibbut tayammun. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu suka dengan yang kanan. Nabi itu senang sekali mendahulukan yang kanan. Itu secara umumnya. Jadi kita makanya kalau pakai jam mau pakai kanan, niatkan untuk sunnah. Niatkannya. Tapi kalau pakai kiri, itu jelas ini bukan masalah halal dan haram, jadi nggak perlu ribut gara-gara pemilihan presiden. Kok jadi kanan? Ya, jangan itu ribut gara-gara kanan dan kiri. Terus kemudian memakainya itu pakai kanan, melepasnya. Nah, ini yang sering juga kelepasan Pak. Pakainya udah cakep, kanan dulu, baru kiri. Pakainya udah cakep. Cuman pas membukanya, ini suka kelepasan. Bukanya itu kiri dulu, Pak. Kiri dulu. Jadi ketika kita buka sendal, kita buka tuh kiri dulu. Cuman kan masuk masjid kanan dulu. Kiri bawah, di bawah. Ya kan? Buka sendal kan kiri. Kalau kita langsung melangkah, berarti kita masuk masjidnya kiri jadinya, karena buka sendalnya kan kiri sunnahnya nih. Terus kita langsung melangkah, maka jangan langsung buka sendalnya, injak dulu sendalnya, buka yang kanan, baru masuk masjid pakai yang kanan. Gitu Pak ceritanya. Rumah juga gitu.
Emang masuk rumah mana dulu? Kanan. Masuk rumah itu kanan sunahnya. Jadi sama melepas sendalnya, injek kan, baru masuk, lepas sendal kanan, baru masuk kanan, pakai kaki kanan. Bisa nggak Pak? Ribet loh. Kalau nggak mau ribet mah nggak usah hidup. Ini kan segitu aja nih amalan yang sederhana sebenarnya. Ribet itu karena belum terbiasa aja sih sebenarnya. Semua nih kalau udah terbiasa, ya ribet. Lebih ribet juga nyetir mobil Pak. Sudah mikirin kanan kirinya, nanti kakinya sampai yang kopling jadi ribet lagi. Jadi ini untuk biar kita bisa ngikutin aja. Tadi kita pengennya jalur cepat, mudah masuk surga. Gimana tadi? Ngikut. Yang namanya ngikut itu ya begitu aja udah selesai. Artinya ini udah cepat sekali. Nah, kita ingin makan kita dan juga berpakaian kita dan kebiasaan kita itu jadi pahala. Dan jangan lupa Pak, ini juga seringnya yang ketinggalan adalah niat. Niat, pakai baju itu niat dulu Pak. Sambil pakai baju sambil niat. Niatnya untuk aurat, niatnya berhias untuk sholat, niatnya untuk menjaga harga diri agar orang tidak pandang sinis sama diri kita. Kalau misalnya Bapak pakaiannya buruk, terus kemudian orang ada yang jadi suuzon ataupun juga memandang rendah, itu jangan salahkan orang lain dulu. Jangan-jangan memang kita yang undang orang lain pandang diri kita sinis, gitu ya Pak. Nah, makanya niatnya dulu, jangan sampai enggak niat. Yang belum niat sekarang pakai bajunya niat. Saya niat pakai baju ini ikuti sunnah, tutup aurat, mau jalankan perintah Allah, dan niat orang soleh dalam berpakaian mereka. Enak lah. Jadi nanti ketika buka baju, ketika lepas, kiri dulu. Jelas Pak? Kiri dulu. Nah ya. Kemudian summa ada, kiri dulu baru kanan. Wa kadzalikal iktihal. Begitu pula pakai sifat mata, pakai celah mata. Kanan dulu, baru kiri. Nah ini jarang kita ini pakai celah mata. Pakai celah mata itu jarang sekali. Mengikuti sunnah pakai celah mata itu waktu malam lebih afdol. Malam ya Pak ya. Nabi SAW itu akhalal ain. Beliau itu tanpa pakai celah mata, bulu matanya sudah lentik dan tebal. Tapi walaupun demikian, Nabi tetap menggunakan celah mata. Celah mata Pak. Nah pakainya itu dikit aja. Jangan sampai udah kayak Barong. sinder bolong gitu ya. Banyak sekali jadi orang jadi serem jadi ngeliat. Sedikit aja dan 3 kali kanan, 3 kali kiri sebelum tidur. Kata Nabi, alaikum bil ifmit, pakai celah matanya yang berasal dari batu ifmit. Ya biasa dipakai itu. Fa innahu yajlul basar, matanya jadi cerah nanti. Ini salah satu obat dari Nabi untuk menghilangkan min atau plus atau silinder, untuk memudahkan penglihatan lebih tajam. Nabi yang janji, bukan saya sih. Itu adalah dengan celah mata. Tapi celah matanya pakai ifmit, bapak-bapak yang pakai kacamata. Ini biar salah satu biar jadi tambahan obat nabawi, obat jadi sunnah, yaitu celah mata ifmit. Celah mata ifmit. Kok pakai arang Pak? Ngaco. Walaupun kalau pakai arang dapat sunnah nggak? Ya insya Allah sih. Yang penting hitam gitu. Tapi belum sempurna. Dan pakai ifmit. Wa yunbitu sya'ar. Manfaat yang kedua pakai celah mata adalah membuat bulu mata kita jadi lebih lebat. Nabi yang bilang, maknanya gini Pak, maknanya bapak-bapak, laki-laki itu boleh berhias.
laki-laki. Laki-laki itu boleh untuk mempercantik Pak. Aneh kalau mempercantik ya. Memperganteng diri itu boleh Pak. Jangan juga lah kita ini cuek-cuek dengan penampilan, dengan alasan zuhud. Akhirnya jadi orang pandang sinis karena diri kita membawa nama agama. Kan bapak-bapak ini menjadi syiar agama. Orang yang sering ngaji, orang yang pakai peci. Jadi jangan sampai bulu hidung kemana-mana, nggak pernah dicukur. Sudah Pak, bulu hidung itu sudah tuh dicukur. Kalau yang keluar itu kayak lele kemana-mana itu. Jenggotnya kemana-mana nggak terarah, dirapiin yang kanan, yang kirinya, yang bawah itu dirapikan. Ini lagi-lagi sebenarnya untuk menjaga marwah harga diri Islam dan Muslim. Ya, nah sunnahnya pakai celana itu malam kanan dulu, kanan kiri. Wasiwa, sikat gigi, siwak. Bapak ada belum punya siwak? Punya siwak Pak? Nanti yang belum punya wajib punya ya. Kalau bisa 2 minggu lagi saya cek boleh ya? Nggak rajin lagi ya sudah itu ya. Siwak paling 15.000 Pak, paling mahal. Kalau cari ini yang online paling 8.000 lah. Gitu Pak ya. Siwak kayak gini nih. Buat namanya ini kanan dulu, kanan atas. Gerahamnya kanan bawah, gerahamnya kiri atas, gerahamnya kiri bawah, gerahamnya. Ya, nah nanti orang pakai siwak itu Pak, jangan jorok, dicuci siwaknya deh. Ya, jadi jangan mentang-mentang sunnah sampai siwaknya hitam, hijau, biru, berjamur itu Pak, itu bukan. Oh dikira saya, kata ada yang ngomongin, saya kira ini saripati siwak keluar. Saripati apa? Itu mah jamur Pak. Karena nggak pernah dicuci. Kalau udah hitam-hitam kayak gitu, potonglah, raut, ganti ya, baru maksudnya kupas lagi bawahnya. Jadi bukan ini pakai sampai bulan-bulan, nggak pernah diraut-raut. Pantesan awet. Ya iya tuh, sampai hitam begitu. Ini penting ini Pak, jangan salah. Terus pagi nih, kita pakai siwak, terus apakah juga pakai pasta gigi? Apakah juga pakai odol dan sikat gigi? Pakai. Sekali lagi saya ulang, yang pakai siwak itu tidak mencegah bapak-bapak untuk juga pakai odol. Apalagi sekarang banyak odol yang mengandung siwak. Kenapa? Begini Pak ya. Hukum itu punya ilah, punya faktor, alasan. Nabi pakai siwak untuk apa? Membersihkan gigi dan mulut. Gitu ya Pak ya. Sekarang 2 tujuan siwak ini ada pada sikat gigi dan odol, dan itu lebih bersih. Jadi bukan berarti ada orang yang terlalu jos dengan sunnah, seolah menganggap kalau nggak pakai, kalau selain siwak itu berarti itu bukan sunnah itu. Akhirnya pakai siwak doang. Ngerti nggak Pak? Pak, siwak ini tetap kita pertahankan originalitasnya, keasliannya, yaitu dengan menggunakan kayu arok atau yang biasanya kulitnya hitam tuh pakai kayu zaitun. 2 ini yang paling utama ya. Tapi jangan lupa bahwa tujuan siwak itu adalah membersihkan. Bapak pakai bulu, sikat bulu, yang penting sikatnya kan halal. Ya, ini halal atau tidaknya, ya selama tidak ada yang mengatakan haram ya halal, begitu aja dulu. Al-asyu fi kulli syai'in al-ibahah. Pokoknya hukum asal segala sesuatu itu boleh, halal dulu. Dan jadi bapak pakai sikat itu akan bisa membersihkan karang-karang gigi belakangnya gigi. Terus pakai odol itu akan lebih harum. Tentu Pak, itu lebih menyenangkan Nabi kalau seandainya disebutnya kias aulawi. Itu kias jali.
Kalau pakai siwak kayu aja yang bisa membersihkan bahagian luar gigi, Nabi senang, maka nih Pak ya, yang bisa lebih membersihkan luar dalam termasuk menghilangkan bau mulutnya tentu lebih disukai Nabi. Ini namanya qiyas dan itu sunnah. Jadi bukan berarti pakai siwak, semangat benar saya. Bukan berarti pakai siwak terus kita mengharamkan odol. Bukan berarti kita tuh berpegang siwak terus kemudian kita akhirnya harus berkendaraan seperti Nabi, jadi nggak boleh pakai mobil, motor. Nah, ini kan salah pemikirannya, Pak. Nggak ada ulama yang bilang gitu, enggak. Nah, coba juga keliru juga orang yang bilang ini. Kan kita sudah cukup sekarang mah ada odol, ada sikat, ya udah, nggak perlu pakai siwak lagi. Itu juga kurang tepat. Karena lagi-lagi ada originalitas sunnah yang bagus dan afdol untuk kita pertahankan. Lagi ya, kalau kita bersiwak sebelum sholat pakai odol, kayak apa? Bapak mau bawa sikat gigi sama odol sebelum pas lagi bentuk soft, mau takbir, odol dulu, terus kumur, kan nggak mungkin kan? Nah, tapi kalau pakai siwak ini udah jelas. Ya, jadi siwak itu sunahnya kanan dulu, sikat gigi itu kanan dulu. Wa taqlimul adfar, memotong kuku kanan dulu Pak, baik kuku tangan maupun kuku kaki, kanan dulu yang dipotong. Jempol ini telunjuk awalnya di kanan tangan kanan saya ya. Kalau potong kuku yang paling afdol itu pertama telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, jempol dulu, jempol tangan kanan, jari, baru ini kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari. Ini paling afdol ini. Ulang ya. Terus ya. Pertama awalnya dari walaupun hadisnya dhaif nggak masalah, tapi diamalkan ulama dalam kitab-kitab fikih afdol lagi. Itu cara yang paling afdol pertama. Cara yang kedua silang, kelingking, tengah, jempol. Terus dari kanan lagi, ini apa ini? Manis. Terus telunjuk. Baru ini jempol, tengah, kelingking, telunjuk, manis, silang. Tapi kanan duluan yang habis. Kalau kuku kaki nggak ada silang-silangan, kuku kaki mah. Pokoknya dari kelingking sampai ibu jari sampai kelingking lagi. Kanan dulu baru kiri. Jelas ya Pak ya? Sunahnya kukunya dikubur. Wah, tapi saya nggak dikubur dong. Ya udahlah, dibuang ke bawah. Bisa ke saluran air, pokoknya yang ke bawah tanah, sunnahnya, afdolnya, karena dia bahagia dari jasad kita. Termasuk juga mestinya kalau itu tukang cukur, itu mestinya dimasukin dalam tanah mestinya. Cuman dia dijual bikin big quick gitu. Nah, ini sunnahnya, motong kuku tuh kanan dulu, baru ini. Ini kalau bukan kita pecinta Rasul, siapa lagi Pak yang mau ngamalin? Dahnya kadang-kadang ada yang potong kuku ini disisain buat main gitar. Ini oh tahu, buat mobil astagfirullahaladzim, lebih parah lagi. Ini nggak mengikuti sunnah ini. Nabi bilang saya lihat setan tuh lari-larian di bawah kuku kalian. Dia dari setan itu kotorannya. Terus waqasus syarib, memotong kumis kanan dulu. Kumis, kalau ngilangin kumis boleh dua pendapat ya Pak ya. Kumis itu dipotong, pendapat pertama. Pendapat yang kedua, sunnah ulama itu dihabiskan. Tapi di dalam dua pendapat ini, sunnahnya kanan dulu, kanannya mulut. Ini udah baru kiri. Ngerti ya? Nah itu jelasin ya.
Wa nadful ibti, nyabut bulu ketiak kanan dulu. Oh, saya nggak kuat dicabut, ya udah dicukur. Atau pakai apa? Yang bisa ini tawas apa? Bukan apa? Yang kasar itu tawas ya, terus bisa rontok ya. Nah, kayak gitu. Itu kanan dulu, baru kiri. Bukan kiri dulu. Wahal kurasi. Nah, ini jarang ini. Mencukur rambut kepala. Kanan dulu, Pak. Baru kiri. Tukang cukur kasih tahu, Kang, kanan dulu, baru kiri. Ini luar biasa ini. Barbershop syariah. Ini sekarang ini semua serba syariah. Sampai ada asuransi syariah, MLM syariah, apa pakai syariah ini. Akhirnya cukur syariah. Kanan dulu, Bismillah, Allahu Akbar. Kanan dulu, Pak. Baru ini. Terus wassalamu minas sholat. Salam selesai sholat. Salam akhir dari sholat kanan dulu, jelas ini ya. Wa dukhulul masjid, masuk masjid. Wal khuruju minal khala, keluar dari WC kanan dulu. Masuk WC kiri dulu. Wal wudu, wal ghuslu mandi. Mandi kanan dulu. Sudah saya pernah ajarin ya, depan sampai bawah. Belakang sampai bawah. Kanan dulu. Baru kiri depan sampai bawah. Baru kiri belakang sampai bawah. Pertama kepala dulu sampai leher. Sudah semuanya. Awal marok pertama kali banget sebelum kepala ya kemaluan. Biar nanti nggak usah pegang-pegang kemaluan lagi tuh. Kemaluan dulu, kepala, kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Itu sunnah mandi. Jadi bapak nanti kalau setelah ini mandi, ibu-ibu mandi, ini sunnahnya diamalkan. Kemudian wal aklu, makan. Ada sahabat Nabi makan pakai tangan kiri itu sama Nabi ditegur, dia bilang nggak bisa Nabi, karena malu sebenarnya. Nggak bisa saya, nggak bisa makan pakai tangan kanan. Maka Nabi doain, beneran kamu nggak bakal bisa, las apa tak. Akhirnya tangannya setruk, tangan kanannya tuh bener-bener nggak bisa digerakin, gara-gara menolak perintah Nabi makan pakai tangan. Nah ini hukumnya makruh. Wasyurbu, minum tangan kanan. Ini perhatikan, repot aneh ya kayak anak. Bapak kalau punya anak kecil pasti paham. Dia tuh sudah menjadi satu kebiasaan dia itu makannya pakai kiri dulu. Coba perhatikan. Saya dari 4 anak itu kayaknya kiri dulu semuanya. Maksudnya dia pas masih bayi, pas masih balita itu secara nalurinya makannya pakai kiri itu. Entah apakah memang dibantu setan. Wallahu a'lam. Jadi makanya awal-awal yang membuat orang itu tidak itu karena pembiaran. Dibiarkan sama orang tuanya. Awalnya itu. Karena memang asalnya itu rata-rata anak-anak, balita. Itu coba kalau bapak suruh makan, dia ngambil pakai kiri nih. Dan Nabi SAW bilang alladzi ya'kulu bishimalihi wa yashrab bishimalihi wa yuqim bishimalihi wa yakhruj bishimalihi wa syaitan. Yang makan pakai tangan kanan, makan pakai tangan kiri, minum tangan kiri, nerima tangan kiri, ngasih tangan kiri, itu adalah setan. Jadi wallahu a'lam kenapa asalnya tuh bayi-bayi itu begitu. Tapi ini perlu tidak dibiarkan. Ya kalau masih balita ya mendinglah dia melatih motorik oke lah. Tapi jangan sampai keterusan. Ini penting sekali. Kanan itu kanan. Penting tahu nggak tahu manfaatnya apa ya. Wal musafaha, salaman pakai kiri, kanan. Salaman pakai kanan. Tapi kalau memang orang nggak bisa kanan, ya wes nggak apa-apa karena dia tangannya setruk, misalnya kiri, pakai kiri. Nah cuma gini Pak, makanya sunnahnya kalau kita ngupil atau korek telinga itu sunnahnya pakai kiri. Biar kalau jabatan sama orang nggak nempel itu gitu. Salah satu manfaatnya itu gitu. Nguap itu pakai
kiri dan dibalik. Tujuannya nanti kalau ada orang salaman itu nggak kena bau mulut. Sampai begitu ya, nanti itu mikirin ya, sunnah itu. Wastilamul hajaril aswad, melambaikan atau menyentuh hajar aswad. Istilah itu asalnya ya memberi isyarat kepada hajar aswad pakai kanan, nyentuhnya jelas. Wa akhdul hajati min insan, menerima keperluan, mengambil keperluan dari seseorang pakai kanan. Wa daf'uha ilaih, menyerahkan keperluan kepada orang, semua menerima, ngasih pakai tangan kanan. Wa ma asbaha hadza, dan yang serupa dengan ini. Ini hanya contoh. Bapak tinggal kiaskan. Pokoknya yang baik-baik itu kanan dulu. Karena berharap kita jadi ashabul yamin, orang-orang yang menerima catatan amal nanti pakai tangan kanan. Jelas ya Pak? Tapi kalau yang berhubungan langsung dengan kotoran itu pakai kiri. Buang air besar, buang air kecil, megang kemaluan pakai tangan kiri. Buang sampah, buang sampah pakai tangan kanan dan kiri. Benar, kebiasaan benar gitu. Apa itu teorinya? Teorinya mestinya buang sampah itu pakai tangan kiri. Gitu Pak mestinya. Ya, yang langsung dengan kotorannya itu pakai tangan kiri. Jadi kalau siwak kan itu kotor, tapi dia pakai alat. Jadi nggak langsung berpegang, tidak langsung mengenai kotoran mulut, maka pakai tangan kanan. Tapi yang langsung dengan kotoran seperti menyela-nyela kaki, maaf ya, menyela-nyela kaki itu pakai kelingking kiri Pak. Pas lagi wudhu, menyela-nyela jari kaki itu pakai tangan kiri, pakai kelingking lagi, dari bawah lagi. Sunnahnya tuh gitu. Baik kaki kanan maupun kaki kiri, menyela-nyela itu pakai tangan kiri. Kenapa? Karena kaki kotor dan menyela-nyela itu langsung bersentuhan dengan kotorannya. Tapi kalau nggak langsung bersentuhan dengan kotorannya, pakai kanan. Bisa dipahami ya Pak ya? Nah terus dalilnya kata Nabi idza labistum, kalau kalian pakai pakaian, au tawaddatu wa idza tawaddatu, kalau kalian berwudu, fabda'u bi ayaminikum, mulai pakai yang kanan. Wudu berpakaian, pakaian apa saja pakai dulu yang kanan. Hadza wa billahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan dulu Pak sebelum saya tutup? Ya. Silakan Pak Ustaz. Tadi saya terangin mengenai cukur rambut dan gunting kuku ya. Iya, iya. Tapi nggak diterangin harinya Ustaz. Nah, untuk hari cukur, hari potong kuku itu afdolnya hari Kamis atau Jumat sunnahnya. Afdolnya hari Kamis, itu afdolnya ya. Bukan berarti di hari lain nggak boleh. Penting ini, ada sebuah asar ya. Kata ulama, orang yang suka yang potong kuku di hari Kamis itu menghilangkan kefakiran. Nah, ini sunnahnya tuh hari Kamis ya, yang lebih afdol. Bahkan kami pernah menerima hadis musalsal. Hadis musalsal itu hadis yang diriwayatkan dengan keadaan perawi sebagaimana gurunya mendapatkan hadis tersebut. Jadi kalau musalsal, hadis musalsal menggunting kuku pada hari Kamis. Jadi dulu Syekhuna Syekh Sufyan Nur itu mempraktekkan potong kuku di hari Kamis. Kemudian beliau bilang, saya melihat guru saya potong kukunya di hari Kamis, Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin melihat gurunya potong kuku di hari Kamis. Gurunya melihat gurunya, guru sampai Rasul. Itu namanya hadis musalsal. Potong kukunya di hari Kamis. Tapi kalau Kamis kelupaan ataupun kurang panjang, akhirnya mau Jumat, maka Jumat pun juga sunnah. Tapi kalau seandainya ini udah gak enak nih, masih hari Sabtu lagi, udah panjang bener ini, ya udah potong aja, Pak, ini dapat sunnah juga daripada nanti enggak. Nah, tapi jangan lebih dari 40 hari. Lumayan itu 40 hari, kayak udah panjang juga, udah lumayan panjang itu. Lebih sama seperti bulu-buluan lain, bulu-buluan bawah, bulu kemaluan, bulu ketiak,
itu Nabi menetapkan 40 hari paling lama. Ya itu udah lama sebenarnya 40 hari Pak. 40 hari itu paling lama, enggak dicukur-cukur 40 hari. Nah, soalnya udah hutan belukar itu. Enggak dicukur-cukur ya. Kuku juga sama 40 hari. Adapun potong rambut itu tidak ada kesunahannya kecuali ketika haji umroh. Potong rambut itu potong rambut sendiri sebenarnya. Jadi potong rambut yang kita laksanakan biasanya bulanan atau per 2 bulan atau mungkin per minggu, per 2 minggu, itu adalah ada kebiasaan aja, bukan sunnah Nabi. Adapun Nabi membiarkan panjang, beliau bukan cukur, tapi hanya potong. Kalau udah terlalu panjang, potong sini. Tapi beliau menggundul ketika kapan? Haji umroh. Nah, jadi haji umroh itu sampai didoakan Nabi, Allahumma fir lil muhalliqina rusahum, ya Allah ampuni dosa orang-orang yang menggundul kepala mereka untuk umroh, untuk haji. 3 kali Nabi doakan. Akhirnya orang-orang yang nggak mau gundul cemburu juga. Nabi kami nggak pengen gundul, kami cuma pengen nyukur doang, doain juga dong. Akhirnya yang keempat baru Nabi doakan juga ampuni orang-orang yang nyukur doang. Ini sunnahnya. Terus ada di dalam kitab fikih namanya Bushrul Karim. Kitab fikih karya Syekh Mafadhal itu ada keterangan ulama. Keterangan ulama begini Pak. Siapa yang menggundul 40 rabu, setiap rabu ini digundul, maka akan menjadi seorang yang faqih, ahli ilmu atau ulama. Makanya ini banyak dipakai amalan ini oleh orang-orang tarif. Setiap hari Rabu selama 40 kali, 40 Rabu itu Pak. Berarti harus tahu ya, 40 Rabu itu dicukur, cukur setiap. Walaupun belum ada tumbuh panjang, udah cukur lagi setiap 40 Rabu. Tapi ini perkataan ulamanya. Jadi bukan dari hadis ya, bukan dari sunnah. Ini sehingga banyak ulama-ulama kita yang anaknya itu dicukur setiap Rabu karena mengamalkan perkataan ulama ini. Jelas ya Pak ya? Itu hanya fadhil. Ya Pak. Hadis makruh memanjangkan kuku. Yang hadis makruh memanjangkan kuku, memelihara kuku. Memelihara kuku. Jadi di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, inni ra'aitu syaitan yajri tahta anfarikum. Saya melihat setan berlarian di bawah kuku-kuku kalian. Ya, penjelasan ulama, ya imma setan itu adalah setan memang jin. Jadi orang yang melihara kuku itu biasanya memang ketempelan, mudah ketempelan jin, atau makna dari setan itu adalah kotoran. Karena biasanya orang yang kukunya enggak dipotong-potong tuh hitam. Nah, yang seperti itu juga dianggap setan. Maksudnya sesuatu yang tidak. Makanya makruh hukumnya karena membantah atau melawan sunnah juga. Nabi bilang asyaratu minal fitrah, ada 10 sunnah kesucian daripada Nabi, di antaranya wa taqlimul adfar, motong kuku. Jadi kalau orang nggak motong kuku, seolah-olah dia nggak mau mengamalkan sunnah kesucian. Jadi hukumnya makruh. Tambah lagi pun bahaya Pak. Pas lagi buang air, terus stinjanya ini nggak pakai inhaler, terus digaru-garu, semua bahaya semuanya. Ya, jadi kita amalkan sunnah itu lebih selamat dunia akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.